Setelah dilakukan undian berkali-kali, nama Nabi Yunus tetap keluar dan dia harus terpaksa untuk melemparkan dirinya ke dalam laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui para penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah. Para penduduk sadar bahwa azab ini mereka datang dari Allah. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki, dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut, sebagaimana yang dimaktub dalam salah satu surat di Al-Quran sebagai berikut. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah pada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi beban barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Namun barang-barang yang dilemparkan ke dalam laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal itu disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian berkali-kali, nama Nabi Yunus tetap keluar dan dia harus terpaksa untuk melemparkan dirinya ke dalam laut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melempar tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkannya kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari ketidaksabarannya dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surat Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit, kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Sebagaimana dalam salah satu surat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kemudian kami lemparkan dia ke daerah tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 145-146. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran sebagai berikut. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 147-148. Begitulah kisah Nabi Yunus alaihi wasallam. Mari kita ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Bahwasanya kita harus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.